Jadi sekarang kita lagi mau Kok kita lagi sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Yang belum subscribe, gue doain gak kawin-kawin. Tahapan-tahapan buat kalian yang mau berangkat kapal pesiar, apa aja sih tahapan-tahapannya? Kalian itu harus siap mental. Visa kerja. Nah, visa kerja yang paling wajib kalian miliki itu adalah visa Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Banget dari Philadelphia ke Doha. Ada di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng sama gue di channel Chef Satrio. Yang belum subscribe, gue doain gak kawin-kawin. Enggak lah, bercanda lah. Ya pokoknya gue doain yang terbaik buat kalian lah. Tapi harus subscribe juga lah. Oke. Ya, jadi sekarang kita mau ngebahas, kita sih? Ya gue lah pokoknya. Gue mau ngebahas tentang tips and bukan tips ya, kayak apa ya? Tahapan-tahapan buat kalian yang mau berangkat kapal pesiar, apa aja sih tahapan-tahapannya? Yuk, kita lanjut dengan tahapan yang pertama. Nah, tahapan pertama untuk kalian berangkat kapal pesiar itu, yang pasti kalian itu harus siap mental. Contohnya, kenapa gue bilang kalian harus siap mental? Karena kalian itu di sana sendiri. Ibaratnya kalau kita merantau kali ya. Kalian itu di sana sendiri dan selama biasanya satu kontrak itu sekitar 7-8 bulan, ada juga di extend. Maksudnya extend itu diperpanjang kontraknya 1 bulan lebih. Ya maksimal 9-10 bulan lah. Nah, kalian di sana sendiri. Kalau sakit sendiri, kalau lapar sendiri, ya lapar makan lah, ya udah. Terus ya pokoknya ngapa-ngapain sendiri. Terus juga yang kedua, persiapan mental karena kalian itu jauh dari keluarga. Nah, buat lo yang anak mami, gue juga anak mami sih sebenarnya. Nah, buat kalian yang anak mami, apalagi biasa sering ngumpul sama keluarga, wah itu agak terkadang berat banget ya. Bukan terkadang, memang berat banget ya buat jauh dari keluarga. Apalagi kalau misalnya kalian ngerasa homesick, jauh dari keluarga, waduh rasanya itu berat banget ya. Terlebih kalian yang udah berkeluarga, udah punya istri, istrinya 1, 2, 3, 4, 5, kebanyakan. Ya pokoknya udah punya istri, udah punya anak dan yang lain-lain. Ya pokoknya ngerasa kangen banget. Terus juga persiapan mental yang lainnya, izin sama keluarga yang lain. Misalnya ini karena 8 bulan, biasanya di saat sebelum kita berangkat kapal pesiar, kita ada tanda tangan sign kontrak. Takut-takut nauzubillah min zalik ya kalian meninggal, karena kan itu lama ya, umur nggak ada yang tahu mas bro, ya kan? Kali aja gua belakangan lo duluan, atau lo duluan gua belakangan, sama aja ya. Ya udah, pokoknya gitulah. Nah, biasanya kalian sign kontrak asuransi, maksudnya kalau memang seandainya kalian meninggal di saat kerja itu nanti dapatnya itu asuransinya untuk siapa. Jadi apa ya, ahli waris ya, pokoknya ahli warisnya mau dikasih ke siapa. Saya mau ke istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri terus. Ya pokoknya orang tua dan yang lain-lain lah, pokoknya gitu. Nah, itu yang harus kalian persiapkan mentalnya. Oke, masuk tahapan kedua. Di tahapan kedua, kalian itu harus memilih agensi yang benar. Karena banyak di beberapa agensi itu yang tanda kutip ya agak kurang bagus lah. Ini menurut pengalaman gue, tapi kalau misalnya gue salah ya kalian koreksi lah ya di komen di bawah ya. Ini pengalaman gue aja karena gue berangkat di agensi itu, terus juga ada beberapa temen gue juga yang berangkat dari agensi itu. Jadi itu salah satu agensi yang
memang gue rekomendasikan kalau memang seandainya kalian mau berangkat kapal pesiar, ya pilihnya yang aman-aman aja lah, agensi itu. Yang pertama, ini dia. Nama agensinya itu PT Ratu Oceania Raya. Nah, itu salah satu agensi gue waktu gue berangkat kapal pesiar, dari kapal Celebrity Infinity, Celebrity Millennium, kapal Disney Cruise Line, terus beberapa kapal Royal Caribbean dulu ya. Dulu dia masih kerjasama sama company Royal Caribbean, dan sekarang udah enggak. Sekarang dia kerjasamanya sama kapal Disney, Viking, sama Sea Chef, dan yang lain-lain lah. Ada beberapa, kalian bisa cek di Instagramnya. Terus juga dari Instagramnya kalian bisa lihat websitenya apa, dan di situ banyak dia ngasih tahu informasi-informasi mengenai lowongan job buat kapal pesiar, biasanya yang dibutuhin apa aja, kayak misalnya chef, terus juga housekeeping, terus ada juga laundry dan waiter dan yang lain-lain lah, pokoknya di situ banyak. Dan yang kedua, agensi yang kedua itu namanya CTI, karena teman gue juga ada yang berangkat di agensi itu. Dia juga megang beberapa kapal kayak Carnival, terus juga Viking kalau nggak salah sih dia megang. Kalau salah koreksi ya. Terus juga ya beberapa kapal lah dia megang juga. Nah, itu agensi CTI itu adanya di daerah Sleepy di Jakarta ya. Nah, itu. Terus agensi yang tadi berapa ya? Oh ya, ketiga sekarang berarti ya. Agensi yang ketiga itu namanya, gue lupa nama agensinya, tapi kalian pasti kalau misalnya di browsing di bawah Google itu pasti kalian tahu. Ya pokoknya gue taruh nanti gue cari ya, gue taruh nih nama agensinya, dan gue lupa namanya apa. Yang pasti dia megang untuk Holland American Line. Nah, itu agensi itu pasti dia yang megang, karena dia kerjasama memang udah lama ya. Nah, itu beberapa agensi yang memang gue rekomendasikan kalau memang seandainya kalian mau berangkat kapal pesiar. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kalian itu harus membuat surat menyurat. Kalau memang seandainya di tahap kedua kalian lolos interviewnya, nah kalian itu harus membuat surat menyuratnya. Contohnya apa sih, Chef, surat-suratnya? Yang pertama itu kalian harus punya paspor. Sebelum paspor, kalian harus punya KTP. Kalau kalian nggak punya KTP, berarti kalian bukan orang sini ya. Ya, pokoknya KTP, paspor. Nah, habis dari paspor, kalian udah bikin nih paspor nih. Oh ya, paspor biasanya bikin berapa sih, Chef? Ya lo browsing aja lah. Tapi kurang lebih kalau nggak salah ya, sekitar 400 atau 500 ribu ya, kalau bikin baru ya. Ya, koreksi gue kalau misalnya gue salah. Nah, setelah kalian punya paspor, selanjutnya itu kalian harus punya sertifikat Basic Safety Training. Apaan tuh Basic Safety Training? Gue baru denger. Nah, jadi Basic Safety Training itu namanya aja basic. Basic itu dasar, safety itu keselamatan, training itu latihan. Jadi latihan dasar keselamatan. Nah, untuk apa sih itu Basic Safety Training? Jadi untuk melatih kalian kalau seandainya emergency, itu kapal tenggelam, atau itu kapal kebakaran, atau itu kapal ada gangguan kelistrikan dan yang lain-lain, hal yang harus kalian lakukan itu apa? Nah, kalian udah punya basic, jadi kalian nggak boleh panik, karena kan kalau di tengah laut misalnya ada sesuatu kendala, kalian lagi di tengah laut cuma ada kru-kru kapal, nah otomatis kru-kru kapal yang nanti harus bisa memanage situasi itu, jadi nggak boleh panik. Itulah yang diajarin. Nah, kalau untuk basic safety training itu kurang lebih kalian kalau yang baru pemula ya, ikut pelatihannya itu kurang lebih sekitar 1 minggu ya, 1 sampai 2 minggu kalau nggak salah ya, koreksi gue kalau salah. Dan kalau untuk di Jakarta kalian itu yang rekomendasi gue ada kurang lebih 3 ya. Nah, ada satu namanya Fokus, itu di daerah Fatmawati. Yang kedua itu Pertamina punya, itu Pertamina Training Center kalau nggak salah ya, itu ada di daerah Rawamangun. Terus yang ketiga itu dari STIP. Nah, STIP daerah Jakarta Utara.
Nah itu kalian bisa cari tahu di sana biayanya berapa. Setahu gua itu kurang lebih kalau nggak salah sekitar 1,8 atau 2 juta ya estimasinya untuk tahun ya 2020-2021 lah kalau nggak salah ya. Ya sekarang 2021 ya mungkin naik-naik sedikit lah. Ya kurang lebih sekitar segitu. Kalian siapin aja budget 2 juta lah amannya. Ya paling lebih dikit lah 2 jutaan. Nah segitu. Tahap selanjutnya kalau misalnya gue udah punya paspor chef, gue udah punya BST, tahap selanjutnya kalian harus punya basic safety BST lagi. Kalian harus punya buku pelaut. Gunanya buku pelaut apa sih? Karena kan kita pelaut bro. Buku pelaut itu ibaratnya itu KTP-nya bagi para pelaut. Bikinnya di mana chef? Kalian bikinnya di Departemen Perhubungan. Untuk biayanya berapa chef? Untuk biayanya kalau di Departemen Perhubungan websitenya gue baru ngecek itu sekitar kalau nggak salah sih 100 ribuan. Ya koreksi gue kalau misalnya salah. Tapi kalau misalnya di agency itu biasanya mereka ngasih paket, misalnya kalian bikin BST biasanya udah satu paket sama buku pelaut, jadi harganya ditambahin 200 ribu atau 300 ribu karena kan biaya untuk kesana sininya lah ngurusnya gitu ya, kurang lebih segitulah. Nah itu tahap selanjutnya. Kalau misalnya kalian udah punya paspor, udah punya BST, kalian udah punya buku pelaut, nah kalian udah ready buat berangkat. Tapi, nah ada tapinya nih, ada beberapa perusahaan kapal pesiar yang mengharuskan kalian punya sertifikat tambahan. Contohnya, gue juga agak lupa ya karena udah lama ya, kayak apa? CCM ya, kalau nggak salah. Pokoknya tentang crowd management system. Terus juga tentang security system, tentang keamanan, kalian harus punya sertifikat itu juga, itu tambahan. Tapi kalau di kapal yang sebelumnya, gue di kapal naungan Royal Caribbean sama Disney itu tidak membutuhkan. Jadi kalian nggak harus buat sertifikat-sertifikat yang lainnya gitu, karena nanti pas di atas kapal kalian juga ada pelatihan dari perusahaan kapal pesiar tersebut gitu. Next, masuk ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat, kalian itu udah bikin surat-surat dan segala macam. Nah, proses tahapan selanjutnya itu kalian membuat visa kerja. Nah, visa kerja yang paling wajib kalian miliki itu adalah visa Amerika atau US visa. Kenapa visa Amerika wajib? Gue juga nggak tahu ya dari dulunya ya. Pokoknya kalian kalau mau jadi pelaut itu harus, mungkin karena company Amerika, company USA, jadi kalian harus punya visa Amerika. Terus dan beberapa kapal pesiar memang tripnya itu ke daerah Amerika, jadi kalian kalau misalnya ke daerah sana kalian harus punya visanya gitu. Nah ini nih salah satu menurut gua apa ya, salah satu yang agak sulit buat para pelaut. Ya nggak sulit juga sih, tapi susah-susah gampang. Kalau memang seandainya rezeki kalian bisa cepat. Kalau memang seandainya bukan rezeki, bukan rezeki ya, maksudnya belum rezeki kalian. Terkadang ada beberapa temen gue juga dari pengalaman, ada beberapa orang lain, mereka ngurus US visa itu atau visa Amerika itu agak susah karena karena gue nggak tahu ya di dalamnya gimana. Mungkin di saat dia interview dia agak gugup, terus juga di saat screening dokumen-dokumennya dia ada beberapa yang kurang atau nggak matching dengan apa yang dia input ke embassy Amerikanya. Gue juga nggak tahu lah. Dan visa Amerika itu berlaku selama 5 tahun. Jadi sekali kalian buat, kalian itu udah aman selama 5 tahun. Itu keuntungannya. Tapi kekurangannya untuk membuat visanya itu agak lumayan lama ya. Bukan agak lumayan lama, membuat apa ya, tingkat kesabaran kita diuji ya. Gue waktu itu, tapi gue lumayan cepet juga sih, sekitar hampir 1 bulan baru dipanggil untuk ke embassy untuk interview langsung gitu. Untuk biaya update nya gue nggak tahu karena terakhir gue bikin
sekitar 2 tahun yang lalu ya. Kalau 2 tahun yang lalu sekitar 2,7 ya. Kalau nggak salah, koreksi gue kalau gue salah ya. Ya 2,7-an lah, 2,7 juta. Atau 2,2. Atau 2,1. Atau 2,5. Atau 2,6. Nggak kelar-kelar ya. Ya pokoknya segituan lah. Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Dan tahun ini gue nggak tahu naik atau enggak, karena gue belum dapat update terkininya mengenai visa Amerika. Dan yang kedua, kalian juga harus buat visa first joining negara apa yang akan kalian datengin. Dari mana kita tahu, Chef, first joining negara apa yang bakal kita datengin? Biasanya setelah kalian ngurus semuanya, nanti bakal dikasih tahu sama agensinya. Wah nih, misalnya atas nama Satrio, kamu bakal join di negara misalnya Denmark. Nah, kalian dari situ udah ketahuan nih, berarti harus ngurus visanya visa Jepang. Salah ya? Iya, pastilah visa Denmark. Nah, visa Denmark itu masuknya ke Schengen visa. Jadi Schengen visa itu include Denmark, Polandia, Swiss, kalau nggak salah ya. Swiss, terus apa lagi ya? Daerah-daerah Eropa sana lah pokoknya. Nah, itu Schengen visa. Norwegia juga termasuk gitu. Nah, kalian harus ngurus juga, karena kenapa? Kan kalian baru datang itu misalnya dari Jakarta nih, kalian naik pesawat ke Denmark. Nah, di Denmark itu kan nanti kalian masuk imigrasinya kan. Nah, masuk imigrasinya itu kalian harus punya visanya, visa pelaut gitu. Untuk first joiningnya aja. Itu kalau untuk visa Eropa itu dia lebih murah. Waktu itu gue bikin itu sekitar 1, berapa gitu ya, 1.999.000. 2 juta? Enggak lah, emangnya harga elektronik 1.999.000 enggak, pokoknya sekitar 1.400.000 atau 1.700.000 ya, sekitar segituan lah. Nah, itu biasanya berlakunya itu dia lebih pendek, sekitar 1 tahun, ada yang 6 bulan dan sebagainya. Jadi itu tahapan selanjutnya kalau memang seandainya kalian udah diterima dan udah bikin surat-surat yang lainnya. Nomor 5. Nah, nomor 5, waktunya persiapan kalian berangkat. Jadi biasanya kalau memang seandainya kalian udah dapat info mengenai visa yang kalian bikin, nah itu biasanya udah mendekati kalian berangkat. Biasanya udah dikasih tahu karena kontrak kerjanya udah kelihatan ya. Itu kalian bakal berangkat tanggal berapa dan tiba di sana tanggal berapa, berarti kalian start kerjanya itu tanggal berapa dan bulan apa gitu. Jadi persiapan. Nah, tips dari gua kalau misalnya untuk persiapan kalian untuk pertama berangkat itu jangan bawa barang yang terlalu banyak, yang over, karena nanti kalau memang seandainya berat luggage kalian, luggage itu maksudnya koper, berat koper kalian melebihi dari batas internasional penerbangannya, kalian akan kena cas. Daripada kalian kena cas atau nanti barang-barang kalian ditinggalin di airport, jadi kan sayang kan. Jadi bawa baju yang utama aja. Yang pasti nih kalau gue ya, yang pasti stoknya yang banyak. Gue bakal nyiapin kaos kaki, terus baju dalam, karena kan gue kerjanya chef. Jadi di atas kapal pesiar itu kita udah dapat jas cook, dan untuk gue lebih suka pakainya itu di dalam jas cooknya itu pakai baju dalam. Terus setelah baju dalam, hal yang kalian harus persiapkan itu yang selanjutnya itu adalah celana pendek untuk keseharian, dan juga baju-baju untuk keseharian seperti kaos-kaos oblong, kaos-kaos biasa, dan yang lain-lainnya gitu. Itu tips gue. Dan kalian tuh harus tahu tuh, misalnya kalian itu nanti bakal ke negara apa aja. Jadi misalnya ke negara-negara yang ada musim dinginnya, kalian harus siapin baju-baju dingin gitu. Kalau memang seandainya nanti itinerary itu apa ya, kayak jadwal kapalnya itu
akan berangkat kemana aja, kan kalian udah tahu nih negara-negara ini, kalian bisa tahu itu negara-negara itu musim panas atau musim dingin. Jadi baju-baju yang kalian persiapkan itu harus sesuai dengan kondisi di negara-negara itu. Itu sih tips-tips dari gua, jadi nggak terlalu banyak. Dan yang pasti kalian harus bawa obat-obatan yang menunjang untuk kesehatan kalian. Misalnya kalian, kalau gue dulu ada sinus. Jadi kalau memang gue lagi kambuh, gue bawa beberapa obat-obatan sendiri untuk obat-obatan sinus gue gitu. Terus kayak yang pasti kalau misalnya gue masuk angin, gue minumnya itulah, pokoknya kalian udah tahu lah yang terkenal itu. Terus apalagi ya, balsem. Wah, itu penting banget bro, bener, karena kalian kerja berat, itu balsem, koyo, wah itu paling penting tuh itu. Terus vitamin, jangan lupa kalian bawa vitamin, karena memang kerja di sana. Kalau gue mau kasih tahu nih buat kalian calon-calon para pelaut atau calon-calon yang kerja di kapal pesiar, kerja di sana itu beratnya apa sih? Kayaknya enak-enak aja ngeliat foto-foto para pelaut ya, foto di negara inilah, negara itu lah. Iya, itulah yang kalian lihat, maksudnya yang bagus-bagusnya, tapi di dalam-dalamnya aduh, wah pokoknya wow lah, pokoknya luar biasa. Kalau misalnya kalian yang pernah kerja di hotel di sini, kalian pasti tahu beratnya kerja di hotel seperti apa. Nah, kalau di kapal pesiar kurang lebih 2 kali lipat sampai 3 kali lipat kerasnya dibandingkan kerja di hotel bintang 5 atau bintang 4 gitu. Jadi mental yang benar-benar harus disiapin, terus juga vitamin, karena kalian juga kerja di sana itu dalam satu hari kurang lebih 8 sampai 10 jam. Dan kalian kerja itu setiap hari. Setiap hari kalian kerja selama kontrak kalian itu 7 sampai 8 bulan. Kalian kerja selama 8 bulan dan setiap hari tanpa libur. Terkecuali kalau memang seandainya bos kalian baik, terus kalian izin nih, misalnya di negara ini gue mau jalan-jalan nih, tinggal izin deh gitu sama atasan lo, Pak nih saya mau jalan-jalan nih, saya mau izin 1 hari boleh nggak? Kalau memang seandainya ada penggantinya, ya kalian bisa dapat izin, tapi nanti dipotong gaji gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat izin, ya udah tinggal nikmati aja, karena memang itu pilihan kalian untuk kerja di luar negeri, kerja di kapal pesiar. Ya itulah 5 tahap yang akan kalian lampaui, akan kalian jalani untuk kerja di kapal pesiar. Ya, setelah 5 tahap yang udah kalian simak, dikasih tahu sama kameramennya. Ya, setelah kalian simak 5 tahap itu, semoga info yang gue berikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memotivasi kalian biar lebih tambah semangat untuk mengejar cita-cita kalian. Kalau misalnya kalian yang suka traveling, suka jalan-jalan, suka suka mau tahu, suka mau tahu? Ya pokoknya pengen tahu dengan dunia luar itu seperti apa, budayanya, terus juga makanannya dan yang lain-lain. Ya ini salah satu rekomendasi gue buat kalian, karena memang ya nilai plusnya itu yang bisa kalian dapat itu seperti itu. Terus juga kalian bisa foto-foto di negara-negara orang tanpa harus ngeluarin duit, tapi kalian digaji bro. Ya gitu. Ya gitu aja video untuk kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terus juga kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian kalau memang seandainya video ini bermanfaat untuk kalian. Ya sampai di sini ya udah. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di part 2 ini gue akan ngebahas tentang tips and tricks, gimana sih tipsnya untuk kalian misalnya yang mau interview
di beberapa agensi ini. Tipsnya biar kalian keterima, ya ini tips pengalaman pribadi aja sih, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat kalian. Tipsnya seperti apa, terus juga persiapannya sebelum interview itu seperti apa, terus juga apa aja dokumen-dokumen yang harus kalian siapin. Nah, ini akan gue kasih tahu rahasia